Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan masih berewang cek pilih kembali tentunya di menit ke-6 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di Manu Bebrado. Yolah Sobat Budaya, seperti cek pilih sounding di awal tadi, seperti biasa di jam 11 siangnya kita bakal ada program spesial kita, ada obrolan UMKM edisi lokal kita, di mana kita bakal mengundang salah satu penggiat UMKM yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berbincang selama 60 menit ke depan. Nah, sudah hadir membersamai kita hari ini luar biasa. Langsung kita hadirkan dari Kota Palembang, owner langsung dari Bakso Gepeng Bang Iwan, dan sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 ada Mbak Rindi Ayu Antika Putri. Wow, panjang namanya ya. Halo Mbak Rindi. Oke, masuk suaranya? Masuk ya. Oke, apa kabar Mbak Rindi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, boleh kita tanya dulu tadi bagaimana perjalanan dari rumah menempuh RRI? Dikato ke jauh tidak, dikato ke deket lumayan. Oh, berarti tengah-tengah lah ya? Iya. Oke, baik. Nah, kita hari ini juga bakal membahas topik tentang pelopor bakso gepeng Palembang, inovasi baru produk olahan bakso yang makin populer. Oke, langsung bersama dengan ownernya, Bakso Gepeng Bang Iwan. Ada Mbak Rindi Ayu Antika Putri. Oke, kita mungkin kenalan dulu ya, biar lebih akrab cek tuh Mbak ya. Boleh. Mbak Rindi ini sebenarnya siapa sih Mbak? Ya sebenarnya selain owner The Bakso Gepeng, apa kegiatannya sehari-hari? Oh, kita masih fokus di bakso gepeng. Jadi emang kegiatan ini jualan bakso ini Kak. Oke. Ada juga ya jual-jual makanan lain kayak gitu. Jual minuman kayak kopi, mie ayam. Jadi bakso gepeng itu punya kedai yang memang digabung sama mie ayam dan kopi. Oke, berarti selain bakso ada juga produk-produk lain. Iya. Berarti saat ini Mbak Rindi aktifnya memang produktif di Bakso Gepeng Bang Iwan ini ya? Iya. Oke, nah kalau pilih boleh tahu lagi nih. Jadi Bakso Gepeng ini Bakso Gepeng Bang Iwan namanya ya? Iya benar. Apa nih arti dari Bakso Gepeng Bang Iwan ini sendiri? Ada makna tersendiri kah? Kalau untuk Cerita nama? Ya, kalau untuk cerita nama itu sebenarnya diambil nama suami. Oh, suami. Karena nama suami itu Muhammad Ridwan. Jadi lebih familiar kan, lebih enak didengar bakso Bang Iwan kayak gitu kan, lebih simple. Jadi diambil nama ujungnya tuh Iwan. Oh, Bakso Bang Iwan. Jadi lebih enak orang sebutnya tuh kan bakso gepeng Bang Iwan, lebih simple. Kalau kita panjang-panjang kayak bakso Mbak Rindi kayaknya kurang enak kayak gitu bukan kurang apa ya, maksudnya tuh kurang komersil. Nah, kalau Bang Iwan itu kan Bang Iwan, jadi orang tuh mudah diingat, oh bakso gepeng Bang Iwan. Bang Iwan. Ya. Oke. Jadi disepakati Bakso Gepeng Bang Iwan. Ya. Diambil langsung dari nama suami tercinta. Iya. Nah, kalau berdirinya sejak kapan nih Mbak Rindi? Bakso Iwan, Bakso Bang Iwan ini? Berdirinya itu di bulan Agustus 2019 kayaknya pas COVID ya, zaman COVID. Oh, COVID kemarin. Iya, zaman COVID. Jadi ya kemarin itu sempat berpikiran ya udahlah pengen buka usaha yang beda daripada yang lain kayak itu kan. Jadi bismillah, walaupun zaman kemarin itu zaman COVID bener-bener lagi ekonomi itu kan zaman COVID itu lagi bener apa ya? Down. Dia mau ke susah, tidak susah tapi nyari pelanggan itu lumayan. Jadi kemarin itu bukanya lebih banyak online. Jualan online kan. Kalau buat di kedai kan mereka takut karena masih apa ya, proteksi yang harus pakai masker, tidak boleh banyak ke kedai. Tidak boleh ketemu ngerame-rame ya, dulu ya. Jadi ya kita kemarin ya sudah coba online, terus kita coba hampers kayak itu. Nah, jadi posisi bakso gepeng itu benar-benar flat, belum booming kayak sekarang. Nah, yang booming itu kita di lebaran zaman COVID. Okay. Karena ada pesanan hampers sampai
300 dandang hampers mini. Wow, itu memang betul-betul sudah banyak nih yang tahu ya. Pada saat itu belum terlalu kayak ini Kak. Jadi masih yang dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Belum kita kemas dari media sosial atau belum. Jadi memang baru yang dari mulut ke mulut. Di situ ada bakso gepeng, di sini ada bakso gepeng kayak gitu be. Tapi kita kan harus meloi zaman sekarang kan, media sosial. Teknologi, Nah lama-lama kita ikut itu, alhamdulillah kita Alhamdulillah bisa tambah sampai dikenal lagi. Iya. Oke, tapi sudah termasuk pencapaian yang luar biasa, sudah sampai 300. Iya. Itu kan kemarin belum terlalu banyak yang tahu juga kan. Iya. Tapi sudah bisa mencapai 300 itu sudah prestasi yang luar biasa sebenarnya kalau di masa-masa itu kan. Iya. Apalagi sekarang sudah ditambah dengan promo-promo di sosial media. Iya. Jadi untuk konsumen lebih banyak lagi yang tahu. Iya. Oke, jadi ini 2020-an, 2020-an 2021 lah ya berarti Iya. ya. Berarti membawa berkah juga berarti ya Iya, untuk bakso insya gepeng Allah. Bang Iwan Iya. sendiri sampai Iya. eksis sampai sekarang tentunya. Nah, jadi setelah itu eksis di offline dan juga online sekarang. Iya. Setelah berakhirnya masa Covid tadi. Iya. Oke. Nah, kita ke topik ini lagi nih, pelopor bakso gepeng Palembang. Berarti kalau pelopor ini gebrakan pertama Cak tuh ya. Ya. Gebrakan pertama yang ada di Kota Palembang dengan inovasi produk olahan bakso yang makin populer. Nah, jadi bakso gepeng ini sendiri, kalau pilih boleh tahu Mbak Rindi inspirasinya dari mana nih, Mbak? Ya karena kan selama ini kan identik kalau kayak bakso itu kan bulat. Ada yang bakso yang bentuknya aneh-aneh kan kalau kita jengok di TV-TV atau di media sosial. Jadi kita punya ide, ya sudahlah aku pengen gepeng kayak gitu kan. Jadi awalnya kita tester dulu itu Kak. Tester dulu ke kawan-kawan terdekat, ke keluarga. Nah, terus keluarga, teman-teman tuh ngomong enak kayak gitu kan. Karena cita rasa bakso gepeng itu beda sama bakso-bakso yang ada. Karena yang lain. Karena kualitas bakso kita itu full daging. Tidak ada lemak-lemaknya. Jadi full memang menggunakan daging khas kan. Jadi kata kawan-kawan, kata keluarga-keluarga layak dijual, udah jadi nekat ya udah jual, kita bentuknya gepeng. Jadi ciri khas kita tuh gepeng. Gepeng, betul. Ya, karena kalau bakso bulat kan sudah biasa kan. Lah banyak sudah. Ya, makanya dikasih nama tuh bakso gepeng Bang Iwan kan. Jadi biar yang kita timbul yang kita naik tuh gepengnya kayak itu. Jadi terkenal dengan bakso gepengnya tadi ya. Ya. Kalau bakso bulat ya memang sudah banyak dari seluruh penjuru Lado-Galo dari segala kota ini ya. Tapi kalau bakso gepeng itu kalau untuk di Palembang yang pertama ya ini lawangnya berarti. Ya. Bakso gepeng Bang Iwan ini sendiri yang sudah mempopulerkan sampai sekarang. Dan mungkin juga sudah banyak juga brand-brand lain yang bermunculan ya setelah ini ya. Benar. Tapi tetap pelopor pertamanya dari bakso gepeng Bang Iwan ini. Ya. Sudah dijawab tadi Caknya yang membedakan bakso gepeng Bang Iwan dengan bakso-bakso yang lain ternyata dari bahannya full daging. Iya, full daging. Full daging. Terus kuah kita itu bersih. Kalau kayak bakso-bakso yang lain kan mungkin ada yang pakai lemak-lemak kayak tetelan. Tetelan, ya. ya. Kalau katong itu kan tetelan, Gaji-gajinya, jeroan, gaji. Nah, kita tuh cuman pure pakai kaki sapi. Oh, kaki sapi. Ya, ada yang tulang sumsum itu kan? Iya. Ya kita pakai itu. Jadi kaldunya dari situ. Tapi itulah yang bikin sedep. Jadi kuah kita tuh lebih cenderung bersih kalau kata konsumen dan itu yang kita pertahan ke biar sampai sekarang. Ya, biar jadi ciri khas bakso gepeng Bang Iwan tuh kuahnya bersih kayak itu. Oke. Nah, tapi kita nih belum ngomongin tempat ini. Siapa tahu ini para pendengar kita juga pengen melipir ke sana setelah kita ngobrol. Di mana nih Mbak kalau pengen mencicipi bakso gepeng Bang Iwan ini bisa kemana? Oh, kita kalau offline-nya di Jalan Inspektur Marzuki. Itu kalau kita lemaknya ngatokannya tuh di belakang Hotel Amaris, 100 meter di belakang Hotel Amaris. Dekat sini lah berarti. Udah ya? Pacak jalan kaki dari sini. Pacak jalan kaki, ya. 100 meter belakang Amaris sebelah kiri. Sebelah kiri. Iya, ada di sana banyak ada yang ini ada plang toko mie Ali, Highbrew, ada. Jadi kedai di sana tuh banyak kayak gitu kan. Banyak. Jadi mudah lah untuk ditemui ya. Iya. Mudah untuk dicari juga. Nah, jadi ini bakso gepeng Bang Iwan ini masih eksis sampai sekarang dengan cita rasa yang ditawarkan juga dari awal sampai sekarang juga nggak berubah sama sekali ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat pangsa pasarnya ini, kalau menurut Mbak Rindi kebanyakan yang menggemari bakso gepeng Bang Iwan ini kalangan dari mana? Apa Gen Z, apa seluruhnya atau cak mana ini? Alhamdulillah kalau kita ini dari buka sampai sekarang ini galau-galau kelas ya, dari anak-anak, dari yang
anak muda, Anak Gen muda, Z, ya. bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa masuk ke pasar pangsa pasar sana. Bisa masuk galau ya. Mm-mm. Karo kan untuk soal harga, soal raso, insya Allah bisa kayak gitu kan, masuk ke apa pangsa pasar anak-anak, Iya, Gen Z. bisa dijangkau ya, galau ya. Ya. Tapi setuju nggak Mbak Rindi kalau bakso ini jenis kuliner yang apa namanya ibaratnya udah kati bosennya kita makan ya. Benar. Bakso ini ya sama dengan pempek istilahnya Iya, tuh ya. Nah, jadi kita tuh tidak kati rasa bosen nak makan bakso, makan pempek dan yang lain-lain misalkan yang dikategorikan seperti itu. Nah, jadi ini menjadi salah satu apa namanya ini juga berarti apa pemikiran Mbak Rindi juga untuk membentuk usaha ini ya. Karena bakso ini memang ya salah satu makanan yang bakal digemari sampai kapanpun dari segala musim ya. Iya. Kayaknya ndak bakal seneng dengan bakso ini ya. Misalkan dari musim ini, musim itu. Bukan produk musiman tapi produk harian yaitu makanan harian yang paling banyak digemari di setiap hari. Oke. Kita ke bakso gepeng ini lagi. Jadi untuk saat ini bakso gepeng beralamatkan di daerah Pak Jo berarti Mbak ya. Di belakang Hotel Amaris. Untuk saat ini masih satu atau sudah ada outlet lain? Kalau outlet ini kita banyak yang franchise. Oh, franchise. Ya. Alhamdulillah franchise udah ada 4. Udah ada 4. Ya, tapi ada beberapa yang close dulu karena mereka ada yang tempat kontrak itu nggak diperpanjang lagi. Jadi lagi sambil cari tempat. Tapi kalau buat yang sekarang yang ini di Pak Jo. Di Pak Jo. Itu pusatnya. Oh, pusat. Iya. Sekarang yang di tokonya di Pak Jo bisa langsung ke sana yang pusat. Berarti ini bisa juga membuat peluang usaha juga untuk yang lain-lain yang pengen franchise Ya, ya. benar. Karena juga sudah ada beberapa mitra juga dari bakso gepeng ini sendiri yang membuat usaha juga ya. Iya, Usaha juga produknya tetap dari bakso gepeng Bang Iwan Iya, ini benar. sendiri dengan tidak mengurangi rasa dan juga apa namanya dari bakso ciri khas dari bakso Bang Iwan ini ya. Oke. Nah, berarti untuk saat ini Mbak Rindi produktifnya di bakso gepeng Bang Iwan ini Bay ya. Iya, benar. Tetap fokus di sini. Dan juga mungkin ke depan ada gebrakan inovasi-inovasi apa lagi dari bakso gepeng Bang Iwan? Insya Allah sih rencana kedepannya kalau udah ada halangan kita lebih ke lebih mobile keliling. Insya Allah kalau ada halangan dan ada rezeki kan. Tapi kalau untuk sekarang lebih fokus ke kedai utama dulu, kedai pusat. Kedai pusat. Ya mungkin awal-awal tahun atau di 2026 lah biar ada gebrakan baru kan. Amin, 2026. amin. Biar tidak bosen, tidak monoton. Karena kalau kita jengok kan sekarang banyak usaha-usaha itu kayak kopi, mie ayam itu pakai motor listrik. Iya. Nah pengennya kayaknya bakso ini belum ada di Palembang nih kayak gitu. Nah insya Allah kalau ada rezeki, kalau ada halangan, pengennya kayak itu. Oke. Jadi kita yang mobile keliling. Jadi bisa mempermudah juga ya. Benar, untuk jadi masyarakat Kota benar. Palembang. Lebih mudah kan, tidak perlu kita dorong-dorong gerobak. Jadi kalau misalnya ada beberapa konsumen pengen ada acara kan kita lebih memudahkan. Betul. Oke, jadi ini juga menjadi apa namanya gebrakan dari bakso gepeng KG untuk mempermudah masyarakat Kota Palembang yang mungkin terhalang jarak itu nak ke toko Ya, ya. benar. Jadi bisa KG disediakan ke kira-kira sekitar 2 mobil lah ya, pertama deh 1 mobil atau 2 mobil dulu. Jadi bisa langsung jemput bola ke sana. Ya benar, jemput rezeki ke sana, langsung jemput bola. Nah, kalau bakso gepeng Bang Iwan ini pernah ikut festival food juga kah, Mbak Rindi? Pernah. Oh, pernah ada juga. beberapa kali kayak misalnya ada acara di Bang Sumsel, terus festival apa ya, PTC tapi beberapa tahun yang lalu kayak gitu. Cuman untuk sekarang nih karena kita sering tabrakan Mas. Ini Kak Jadwalnya tidak cocok ya. Karena kita kan ada kadang wong gelak mesen pakai gerobaknya, pakai ininya. Nah, jadi kita tuh ya sudahlah lebih baik kita ambil ininya baik lah. Iya, yang pasti Karena dulu ya. Karena event itu kan kadang prosedurnya, kadang ininya kan. Iya, harus mengikuti peraturan yang ada di situ. Nah, tapi kalau sepengalaman Mbak Rindi waktu ikut festival food ini, bagaimana nih respon dari konsumen Mbak Rindi sendiri yang ada di sana? Alhamdulillah sejauh ini mereka kalau dikato ke tuh seneng tuh kayak ini Kak. Oh ini sama kayak bakso yang mahal itu loh. Karena kan ada bakso gepeng yang merek
yang di mana ya, di luar Palembang kan, yang lumayan kan harganya, sedangkan bakso kita ini worth it lah. Untuk kalau harga kita kan 18.000 sampai 27.000. Itu juga sudah dapat full, sudah lengkap kayak gitu. Nah, jadi antusias masyarakat tuh wah kayak gitu kan. Wah, gitu. Makanya kebanyakan sudah kalau kita ke festival minta kartu namo, minta ini. Oke. Memang ada feedbacknya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi dengan mengikuti festival food itu sendiri juga menambah jangkauan lagi. Benar. Konsumen yang darinya tidak tahu jadi tahu. Iya. Oh ternyata ada loh bakso gepeng di Palembang ini kan. Itu Iya, kan aku pikir ngapu aku dari dulu makan bakso bulat-bulat baik, nah aku nak coba yang ini. Iya. Kalau lah sudah kepincut, lah sudah nyoba sekali, dia bisa jadi pelanggan, wih luar biasa itu ya. Iya. Oke, Mbak Rindi kakek kita balik lagi ya. Ya, Kita dengarkan dulu sikok lagu, luar biasa. Obrolan masih awal, tapi sangat menginspirasi sudah ya untuk penggiat usaha juga yang ada di rumah tentunya yang lagi monitor. Kita juga live streaming di YouTube RRI Pro 4, bisa disaksikan juga lewat sana. Boleh yang nak komen di list YouTube kita juga silakan. Yang pengen tanya-tanya dengan Mbak Rindi juga silakan selaku owner dari Bakso Gepeng Bang Iwan. Kita juga buka line interaktif di 351656 dan WhatsApp di 0897 7884 884. Kita kakek bakal balik lagi masih dengan Cek Pila dan juga Mbak Rindi dari owner Bakso Gepeng Bang Iwan. Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten, Arsinta, Nesto, representa one of the famous song in South Sumatra. Yes, man. Dan perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Belaga rupa penyayang dan baik hati, kakak ganteng besar tinggi bujang berdengkang. Lika-liku banyu batang hari 9 mengalir gemeruk ke sungai Musi juga. Elok laku ngaisi rupa cindo menawan, buat ades yang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau malah sungai Musi kesusah, nak ke pusri laju kesasar ke Kalidoni. Badan saraf fikiran resah, hati terguncang, ngarep ke kakak kalau begala jadi laki. Ayah saman, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah saman, nyari laki yang bener-bener stoloan. Ayah saman, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah saman, nyari laki yang bener-bener stoloan. Yes, let's go, let's roll, let's move. Semua maju dong, jangan disudut. Jangan bingung, jangan terkejut. Ini ya saman, coba kau sambut. Resah boleh, belum dapat doi. Tetap usaha, cari yang sehati. Fokus karir, menapak lebih tinggi. Dia pasti pada ngantri. Lambat laun, bumi berputar sesuai alur. Jalani rentan hidup, tetap di jalur. Kerikil tajam halangi, jangan kau mundur. Ingat kapasitas, tetap terukur. Lean back, take a little break. I'm a young gun with 1,000 trick. Call me Romeo with 1,000 score. Never going back cause the way too far. Let's go, Palembang, bring it on. Belum dan perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Belaga rupa penyayang dan baik hati, kakak ganteng besar tinggi bujang berdengkang. Lika-liku banyu batang hari 9 mengalir gemeruk ke sungai Musi juga. Elok laku ngaisi rupa cindo menawan, buat ades yang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau malah sungai Musi kesusah, nak ke pusri laju kesasar ke Kalidoni. Badan saraf fikiran resah, hati terguncang, ngarep ke kakak kalau begala jadi laki. Yes. Saman, DJ Kinoi Thorsten, tapi saronian. Arsinta, Nesto. Saman, Okay, nyari laki we burning up now. bener stoloan. Yeah. Pecahnya mudah tapi
Let's yang go. bener-bener solo. 1, 2, 3, drop it. Ya saman, ya saman, tapi saronian. Ya saman, nyari lagi yang bener-bener solo. Ya saman, ya saman, tapi saronian. Ya saman, nyari lagi yang bener-bener soloan. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini, itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini. Supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Endorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang bener, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Loh, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Wah, kosong pempekku. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, 27 menit lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budayo di Manwe Brado. Kita masih dalam program Obrolan UMKM edisi Loka Kita dan masih bersama dengan Mbak Rindi Ayu Antika Putri, owner dari Bakso Gepeng Bang Iwan. Kita sapa lagi, Cak Mano, Mbak Rindi aman masih ya? Aman Insya Allah. terkendali. Oke. Nah, tadi sudah banyak juga kita bahas perihal Bakso Gepeng ini sendiri, awal mula berdiri, terus juga cerita namunya juga Ya. dan juga bisa eksis sampai saat ini. Nah, tapi di sisi lain Mbak Rindi yang pengen pilih tahu kali ya, ini kan kalau di kita membuka sebuah usaha Ya. itu tentunya pasti ada yang namanya fase pasang surut ya, Benar. atau mungkin fase naik dan juga fase turun. Nah, kira-kira pernah ada di posisi itu kan Mbak Rindi? Pasti pernah. Pasti pernah. Pasti pernah. Oke, coba cerita dikit coba. Kita dari 1 tahun belakangan ini, karena kayaknya emang kondisi ekonomi ini tidak stabil Tidak kan. stabil. Bukan dari kita baik, kayaknya seluruh pedagang juga sudah ngeluh ke itu kan. Tapi kita tetap konsisten, apapun keadaannya, yo kita tetap harus berjuang, jago kualitas, jago apa ya, tetap yang makanan kita nih tetap layak kayak itu, Tetap layak. walaupun lagi pasang surut. Pasang surut. Jadi yo jangan nyerah lah dengan keadaan kayak gitu Kak. Betul. Jadi tetap ya kita apa ya, putar otak, cak mano caranya kita ini tetap stabil. Tetap. Baik yo dari adu ke promo, dari promosi ke medsos, Medsos digencarkan lagi ya. yo endorse. Jadi Endorse. buat notice konsumen, oh bakso kita ini ado kayak itu nah. Dan ingat ke bakso gepeng kayak itu nah. Bakso gepeng. Bakso gepeng Bang Iwan tuh ado kayak gitu kan. Jangan Ado. sampai mereka pikir dengan lagi pasang surut ini kita apa ya, tenggelam kayak gitu nah. Tenggelam, jadi kita ada eksis Ya lagi. benar. Betul. Oke, jadi harus ikuti juga alur zaman juga ya. Benar, iya. Harus mengikuti ide-ide kreatif juga, Benar, harus tetap iya. ditular ke dalam sebuah usaha. Nah, berarti ini bisa dibilang tantangan tersendiri juga ya Iya. untuk Mbak Rindi dan juga tim yang ada di Bakso Gepeng Bang Iwan ini, karena memang kan seperti kita tahu bakso ini kan identik dengan bakso yang sering kita makan bulat. Iya. Nah, tapi untuk Bakso Gepeng ini kan kalau wong yang tidak tahu, ibaratnya tuh kan tidak tahu kan keberadaan bakso gepeng Iya. ini, keberadaan bakso gepeng ini yang setahunya cuman bakso bulat bae. Iya. Berarti ini tantangan tersendiri untuk Marini dan juga tim untuk memperkenalkan bakso gepeng ini ke seluruh masyarakat Iya. tentunya. Dengan cara tadi promosi ya. Iya promosi. Promosi gencar di sosial media juga. Atau Mbak Rini menggait salah satu influencer juga yang ada di Palembang?
Pernah ada collab juga? Pernah ada kita undang terus minta review dengan apa influencer kayak gitu kan. Visit langsung ke toko. Ya, visit langsung ke toko. Oke. Jadi setelah bergabung ataupun join dengan selebgram tadi istilahnya ya, selebgram ataupun influencer, bagaimana nih responnya Mbak Rini? Ya alhamdulillah responnya baik kan. Baik. Terus juga ada konsumen-konsumen yang baru Nambah kan. juga ya? Nambah juga. Alhamdulillah lumayan nambah kan. Jadi mereka udah tahu, oh aduh bakso ini, oh baksonya enak kayak gitu kan, dari ya memang dari influencer kayak itu kan, dari netizen mereka lah kayak gitu kan. Review jujur ya? Review jujur. Ya memang kayaknya emang ngaruh. Ngaruh, Ngaruh. Kita emang perlu karena zaman sekarang kan media sosial ini sangat gencar untuk mempromosi ke Sangat sesuatu. Benar, mendominasi sangat ya? membantu. Iya. Karena beda dengan zaman dulu. Zaman Beda. dulu kan cukup dari mulut ke mulut. Nah, ternyata itu tidak terlalu ngaruh lagi. Betul. Kecuali sudah konsumen tetap. Nah, tapi kayak luar kota, luar daerah atau yang ya kalau kita nih daerah yang belum ini bisa kayak gitu. Nah, Bisa tahu. dijangkau ya, nah, diakses juga dengan Jadi, sosial media tadi. Kita kan pernah ini Kak dapat dari daerah mana ya? Jalur apa daerah mana kayak gitu. Oh, jalur Nah, banyak asin. Yo, jadi kalau mereka tuh pesan itu lumayan. Kayak minta bungkusnya 500, tahu dari mana? Tahu dari medsos kayak gitu. Nah, jadi emang sangat ngaruh. Sangat Sampai berpengaruh itu ya. iya daerah Lampung, Bandung gitu. Padahal daerah mereka ada kan. Yo, itulah powernya medsos kayak gitu. Nah, Medsos. jadi buat uang tuh tahu. Aduh nih di Palembang nih bukan pempek ya, ternyata ada bakso juga kayak gitu. Bakso juga. Iya, itu ya tetap kita jago kan. Oke, benar. Jadi memang semendominasi itu ya pengaruh dari sosial media itu sendiri. Apalagi dengan kita join ataupun collab dengan salah satu influencer atau mungkin kita juga membuat ide-ide kreatif dengan konten yang menarik. Iya, Nah, itu juga bisa menjadi alasan untuk konsumen itu yang dari tidak pengen jadi pengen. Iya, tak? benar. Jadi itu yang saat ini dilakukan oleh Mbak Rindi bersama tim ya. Iya. Tim Bakso Gepeng Bang Iwan. Oke. Nah, ini kita ke Bakso Gepeng Bang Iwan lagi. Kalau tadi sudah untuk gebrakan inovasi promo menggait salah satu influencer atau mungkin dengan konten-konten menarik. Nah, kalau menurut Mbak Rindi sendiri kalau di online sama di offline lebih relevan yang mana untuk penjualan? Berimbang. Oh, berimbang. Berimbang. Oh, Kalau berimbang. bahasanya berimbang. Karena kalau misalnya di online itu ya banyak dari ini ya, dari Gojek, dari yang aplikasi-aplikasi kayak gitulah. Nah, tapi kan itu kan buat yang kadang ada beberapa konsumen lumayan kan, karena kita kan harus up harga kan. Nah, tapi kalau mereka ada beberapa konsumen udahlah via ini aja lah, via offline aja kita kesana aja lah, langsung kesana kan. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini lebih berimbang. Oh, lebih ini. Iya, lebih ini Sama. Oke. Jadi untuk penjualan juga offline dan juga online sama-sama mendukung ya. Sama-sama juga memiliki omset masing-masing dan saat ini juga masih dikategorikan berimbang. Oke. Nah, kalau kita berbicara soal orderan ini. Iya. Nah, Mbak Rindi pernah tembus sampai berapa ini? Sampai berapa apa sih kalau bakso ini nyebutnya kilo ya atau apa? Ya kan ada kilo, ya ada kiloan, ada Kilo, porsian. ada porsinya ya. Kalau Yang paling banyak nih, yang pernah digarap. Yang paling gitu. banyak ya. Itu kalau kita sebut pentol ya. Kalau kalau lebaran ini yang membludak. Oh, lebaran. Bisa sampai ada yang satu orang tuh pesan 3.000 pentol. Oke. Ada yang 5.000 pentol. Itu buat acara-acara di rumah-rumah dinas gitu kan. Oh iya. Nah, kalau kiloan ya mungkin sampai 20-30 kiloan kayak gitu kan. Kalau buat event kayak Idul Fitri, Idul Adha, tapi kalau buat hari-hari biasa ya tetap ada juga sih Kak. Misalnya kayak ada acara ulang tahun, acara rapat, itu mereka lebih pakai gerobak. Oh, pakai gerobak. Yo, pakai gerobak mereka. Jadi kita satu gerobak itu 50 sampai dengan 300 porsi pernah. Oke. Ada salah satu dinas kan bisa sampai pesan 500 porsi. Oke, berarti sama mamang-mamangnya ya ke sana. Sama mamangnya toko kita, gak toko bibinya melo ini. Oke. Iya, sama mamang. Pokoknya yang konsumen itu terima beres. Jadi akomodasi, pelayanan, jasa terima beres. Kita yang layani.
Oke. Nah, ini yang lagi alhamdulillah dalam 3 bulan ini kita lumayan Lumayan, alhamdulillah. full. Iya, kayak kemarin ada acara di hotel, hotel bintang lah kayak gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi minta pelayanan, minta bisa gak lo? Oke, berarti ini bakso gepeng Bang Iwan ini banyak nih mitra-mitranya sudah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah yang percaya gitu. Kayak misalkan dari kedinasan juga, Iya, kalau misalkan alhamdulillah. seperti tadi. Itu mereka datang dengan sendiri Mbak atau ada gimana nih cara pendekatan dengan mitra tadi? Kalau cara pendekatan itu, jadi kita nih pernah ada acara nih di salah satu rumah dinas lah, rumah pejabat lah, bisa dikata kecil itu. Jadi mereka cicip. Oke. Mereka cicip, langsung tanya sama tuan rumahnya, ini bakso apa? Nah, dikasih tau lah bakso gepeng Bang Iwan. Ini nomor ownernya. Jadi komunikasi, karena mereka sudah cicip kan, sudah tahu di raso. Jadi langsung ya tanya berapa per porsinya. Terus kalau kami ada acara cak mano kayak gitu kan. Kami minta pakai gerobak kayak gitu. Oke. Jadi negosiasi itu ada tuh sekarang mereka tuh sudah nyicip bakso kita. Iya. Nah, alhamdulillah dari awal dari mulut-mulut ke mulut-mulut kan. Ternyata banyak. Nah, jadi pasar segmen kami itu sudah sudah ada kayak gitu. Nah, alhamdulillah. Oke. Jadi untuk di pemerintahan nih, alhamdulillah uang sudah percayalah dengan kami. Insya Allah, ya. Oke, berarti memang ini misalkan memang betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Misalkan Iya. ada ini ya, ada event atau apa. Iya. Karena kita kan ibaratnya udah tahu rezeki tadi ya, Benar. rezeki tadi tiba-tiba digait oleh Iya. ini, dipercaya. Jadi memang tetap harus mengedepankan attitude yang bagus tadi ya, Benar, attitude iya. yang bagus juga dengan kualitas produk yang disajikan tentunya. Iya. Woi, ini bisa menjadi salah satu contoh nih atau barometer untuk UMKM lain ya, Iya. untuk bakso gepeng ini, karena yo ada bukti nyatanya cak tuh ya. Iya, benar. Dengan eksis tadi, dengan konsisten dengan raso, dengan attitude yang bagus juga dari SDM-nya sendiri, bisa menciptakan berbagai macam peluang tentunya. Nah, jadi kalau misalkan lagi banyak cak itu Mbak lagi banyak orderan gitu kan, cak uji Mbak Rindi tadi. Jadi ini untuk SDM dari pegawainya nambah atau cak mano? Apa wong-wong itulah? Kita nambah. Kalau misalnya ada acara nih, dalam satu orderan itu misalnya 500 porsi. Meja-meja kan pasti dibagi nih. Kalau ada acara-acara kita nambah. Tapi kita manfaatkan yang freelance, pegawai tetap ada, yang freelance ada. Karena kan kita kan terima orderan kan tidak selalu setiap hari. Jadi yang freelance kita tambah SDM-nya. Oke. Kayak tambah 2 orang atau 3 orang. Alhamdulillah. Tergantung berapa banyak orderannya. Oke, jadi di satu sisi juga bisa membantu atau membagi berkah sama-sama Benar, ya, benar. untuk yang lain-lain juga. Iya. Oke, nah ini kita ngomongin masalah resep nih Mbak Rindi. Iya. Mbak Rindi sendiri kalau misalkan di sistem produksi atau pembuatan itu dewe, Mbak Rindi terjun langsung atau sekarang sudah diserahkan semuanya sama pegawai yang bikin? Kalau sekarang masih sering terjun. Terjun langsung, Karena monitor kan, ya? karena harus quality control kan, lihat dulu kan. Karena jadi mereka itu kalau sudah siap keluar kita cek kan rasonya atau apanya. Kalau untuk yang bakso sudah insya Allah sudah aman, sudah sudah aman. aman. Nah, paling di kuah kan kadang kayak terlalu asin atau apa kayak itu dicek kayak itu nyobain. Iya tetap. Soalnya ini kan resepnya langsung dari Mbak Rindi sama Iya. Bang Iwan Dewi sendiri ya. Jadi dengan tidak mengurangi rasa resep tadi, dengan rasa yang dari awal tadi sampai Iya. sekarang. Oke, berarti ini Mbak Rindi masih monitor langsung ya, Iya, kalau untuk insyaallah. produksi atau pembuatan dari bakso gepeng ini sendiri. Nah, jadi bakso gepeng ini variannya apa be Mbak ini? Kalau untuk Varian ya, selain daging apa be? Bakso apa misalkan? ada bakso daging cincang itu Daging yang cincang. bestseller. Jadi Bestseller. kita udah galak banyak menu Kak, sengaja. Oke. Jadi Oh kalau iya kita iya. banyak menu, bakso ini, bakso itu, kaget tertutup bakso gepeng gitu. Iya tetap ya. Jadi kita konsisten memang kita naik ke branding nama kita tuh di bakso gepeng. Bakso gepeng. Jadi varian kita tuh bakso gepeng, bakso urat, bakso tahu sama bakso daging cincang. Jadi tetap fokusnya ke bakso gepeng Iya. ya. Oke, luar biasa ini berarti ya. Ini ownernya langsung memproduksi juga, membuat segala sesuatunya untuk biar lebih menarik lagi ya. Iya. Oke, nah kita ke sistem promo lagi nih, atau mungkin pengaruh sosial media tadi. Jadi untuk Mbak Rindi saat ini masang iklan juga kah? Atau
promo-promo di sosial media pribadi saja? Ya lagi promo di ini apa di akun Bakso Gepeng, di akun Bakso Gepeng kalau beriklan karena sejauh ini alhamdulillah. Sejauh ini ya sudah. Sejauh ini alhamdulillah lah udah stabil kayak gitu kan. Insya Jadi Allah. tinggal ngelancarin aja. Oke, tinggal fokus, membesarkan lagi nama Bakso Gepeng ini sendiri. Karena setuju juga dengan Mbak Rindi tadi ya. Jadi untuk sekarang kan nama-nama besar sebuah UMKM ataupun sebuah brand makanan yang dari dulu yang waktu belum booming saat ini ya, belum booming sosial media sekarang akan tertutup ya nama-nama besar dulu kan dengan tidak aktif bersosial media tadi. Karena sosial media ini memang sepenting itu. Benar. Ternyata untuk sebuah usaha atau mungkin segala sesuatu yang kita promosikan. Oke, Mbak Rini kita satu segmen lagi ya. Boleh. Habis ini kita bakal meminta tips dengan Mbak Rini gimana cara membangun sebuah usaha yang mungkin untuk sobat budaya juga yang pengen membangun sebuah usaha tapi masih stuck atau mungkin belum menemukan jati diri mau usaha apa. Nah, ini kita minta tips sama Mbak Rindi. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Kemplang Liut, ada Kuliner Palembang. Palembang tercinta kota indah, elok madani aman sejahtera, beragam adat suku dan budaya, berikan cita rasa penuh warna. Di sekitar Ampera peninggalan sejarah, beragam sajian daerah yang istimewa. Di sekitar Ampera peninggalan sejarah, beragam khas makanan lemak di lidah. Ada pempek, ada lakso, ada burgo kuliner kita. Ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur juga alangkah lemaknya. Welcome to Palembang, banyak makanannya. Mani yang di lidah wajib kamu coba. Ada model ikan, ada juga tekwan, ada juga mie telur dengan kuah santan. Yang paling penting, pindang pate, lemaknya terasa, sudah terjamin. Payah dulur-dulur, payah kita coba. Rasa iwaknya yang dah kata duanya. Cocok dimakan di pagi hari, dak siang malam mudah dicari. Dari yang tua sampai yang muda, inilah kuliner wong kita galo. Ada pempek, ada lakso, ada burgo kuliner kita. Ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur juga alangkah lemaknya. Palembang tercinta kota cinta, jangan lupa mampir ke lorong bahasanya. Beragam makanan khas kota tua, lemak di lidah iwaknya terasa. Adek-adek yang cantik, mang cek bicek yang baik, jangan lupa dicoba kuliner kita. Ada pempek, ada lakso, ada burgo kuliner kita. Ada lenjernya, ada lenggangnya, dicampur juga alangkah lemaknya. Ada pempek, ada lakso, ada burgo kuliner kita. Ada pempek, ada
Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih guys sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih berewang Cek Billy kembali tentunya. Dan kita masih dalam program Obrolan UMKM edisi Loka Kito dan masih bersama dengan Mbak Rindi Ayu Antika Putri selaku owner dari Bakso Gepeng Bang Iwan dengan tema pelopor bakso Gepeng Palembang, inovasi baru produk olahan bakso yang sampai sekarang masih populer. Kita sapa kembali. Aman Mbak Rindi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Oke. Kita mungkin untuk saat ini minta tips lah ya, tips ataupun tips and trick contohnya dari Mbak Rindi selaku owner langsung dari Bakso Gepeng Bang Iwan untuk yang saat ini untuk para orang di luar sana mungkin atau mungkin saat ini juga mempunyai keinginan untuk memulai sebuah usaha tapi masih bingung sebenarnya mau usaha apa, terus juga cara eksekusinya gimana. Nah, kalau tips dari Mbak Rindi sebagai owner saat ini apa nih, bisa dibagi pengalaman sedikit apa yang harus dilakukan untuk para pemula ini? Kalau kita nih pengen usaha harus yakin dulu. Passion kita nih kayak mana? Usahanya pengen usaha apa, kuliner kah atau baju atau apa kan? Jangan kalau usahanya nggak bisa setengah-setengah Kak. Setengah ini lah kadang-kala ini rungkat ini. Jadi memang kalau kita sudah jadi kalau memang kita kayak aku kan pengen usaha nih kuliner nih. Dari dulu emang kuliner. Jadi emang kita harus yakin dulu. Dengan segala modal yang ada pun tetap harus yakin, bismillah. Kita harus tahu passion kita di sini kan. Nah, baru buka kita terus jingok pangsa pasar, jingok kemana arah kita nak buka usaha. Siapa yang nak kita tuju? Nah, kalau kita misalnya buka misalnya buka makanannya mewah. Nak dituju nih tadi ngomong kelas-kelas yang anak-anak Gen Z yang kayak yang masih belum inilah ya, masih pelajar itu kan belum pahamnya yuk kan enggak masuk. Jadi kalau nak usaha nih harus memahami dulu nak kemana arahnya. Kalau misalnya nak buka misalnya kita tuju anak TK yuk jualan permen kan kayak itu kan. Kalau kayak cak kami ini kan nak menengah ke atas masuk, menengah ke bawah masuk, tengah-tengah masuk loh. Jadi middle juga masuk. Jadi kita sudah tahu, sudah menguasai pasarnya untuk mana. Nah, jadi kalau untuk UMKM ini kalau kamu nak buka atau apa pengen usaha, jangan pernah takut untuk gagal. Kalau kita berhasil dulu, banyak orang berhasil duluan ya kan? Iya. Namanya usaha tuh pasti ada naik turunnya, ada pasang surutnya pasti. Tidak mungkin tidak. Tapi kita harus sabar, harus bertahan kan, harus berjuang dulu. Jadi kita kenali dulu, kita ini nak buka usaha apa. Kalau kamu passion kamu jadi jual baju, kamu nak jual makanan, kan bingung kita. Tidak cocok ya. Bener, tidak cocok. Jadi memang harus tahu dulu kita ini apa. Betul. Sama perlakukan juga mungkin sebuah pekerjaan atau mungkin usaha kita tuh sebagai hobi lah kali ya. Benar. Karena kan kalau hobi kan kita seneng. Seneng ngelakukannya ya. Jadi dengan hobi itu sendiri, kebahagiaan dari sebuah usaha itu akan muncul sendiri di diri kita ya. Benar. Jadi dengan kita hobi berwirausaha atau mungkin hobi di satu bidang, nah itu bisa juga menjadi kenyamanan tersendiri untuk kita ya. Oke, berarti tips dari Mbak Rindi ini kenali dulu konsumennya mau seperti apa, terus juga tempatnya, lokasinya terus juga satu lagi Mbak izin nambahin, jangan FOMO juga Benar, jangan melok-melok cak zaman sekarang. Jual kopi galau sih dikit ini. Jadi memang jualan tuh memang yang dibutuhkan. Dibutuhkan terus jadi yang kalau makan kan yang buat uang tuh memang perlu kayak gitu. Jadi jangan yang ikut-ikut mau jual A, kita jual A, jual B. Jadi kita udah ada
branding diri gitu nah. Itu pasti akan cepet tamatnya. Nah, jadi kalau kita misalnya jual kayak misal contoh nih bakso gepeng Bang Iwan, cuman si Rindi yang jualin nah kan. Jadi kita kan mahal ya itu branding itu. ya, jadi kan kita kan buat personal branding diri kita tuh kan uang taunya nak ke bakso gepeng Bang Iwan tuh yang murah. Ingetnya Mbak Rindi. Rindi. Nah, Iya. kayak gitu. Jadi kita harus punya apa ya karakter untuk berjual. Nah, iyo. Daripada yang lain ya. Nah, kalau nak FOMO nih tolong dewek Kak jingok lah sekarang nih. Maaf di ngomong tuh jual minumannya manis galo kan. Manis galo. Sama Cak ini dulu apa? Ada roti dari ini, roti dari negara ini, dari Iya, negara roti, itu. Roti yang apa long apa yang dengan nian itu umurnya iya, ya. Nah, minuman-minuman manis yang boba-boba kan kayak gitu kan. Sekarang kan ini kan. Tidak terlalu lagi. Tidak terlalu lagi. Kalau kita berjualnya harus konsisten Kak. Uang pasti tetap balik ke brand Benar. yang lama tuh lah. Benar. Dengan karakter yang kuat tadi ya. Benar, konsisten sama kita jago cita rasa. Jadi nak sejauh mana uang melangkah, kalau makanan kita punya karakter rewek, mau bakal balik. Balik tuh lah ya. Iya. Bagaimana cara kita men-treat konsumen kita Benar. yang dari pembeli biasa jadi pelanggan setia. Iya, Nah, itu benar. baru berhasil Iya. ya sebagai wirausaha atau mungkin yang mempunyai usaha itu sendiri. Iya. Oke, terakhir Mbak Rindi. Iya. Pilih mau tanya lagi. Harapan ke depan boleh harapan dalam jangka panjang atau jangka pendek untuk bakso gepeng Bang Iwan ini sendiri nantinya mau seperti apa dari versi Mbak Rindi? Ini kita harapannya jangka panjang galo-galo belah. Jadi berharap bakso gepeng ini lebih maju, lebih sukses. Bisa sama kayak bakso-bakso yang terkenal kayak yang di kota sebelah lah kayak gitu kan. Yang di Lampung ya. Iya, yang banyak lagi. Ada lagi yang di ada yang di Lamongan ya. Nah, yang di Jakarta, yang di mana itu Kak. Karena mereka punya brand besar, punya ini kan. Nama besar ya. Nah, kita kan punya produk lokal ya. Apalagi kita produksinya di Palembang. Di tempat dewek, kita punya rumah produksi dewek Kak, bukan ngambek dalam frozen atau apa kan. Jadi harapannya memang semoga bakso gepeng Bang Iwan ini namanya lebih bersinar. Amin. Rezeki lancar supaya tim-tim bisa senang, bahagia, sukses sama-sama. Amin ya Allah. Iya, siap. Oke, tentunya kita juga nge-branding ibaratnya kalau di kota Palembang itu kalau uang ke Palembang ingetnya kan pempek kan. Ya. Nah, kita boleh sekarang gitu agak melipir sedikit jadi ingetnya bakso gepeng Bang Iwan. Benar. Bisa menjadi salah satu alternatif ide atau oleh-oleh juga Iya. jika berkunjung ke kota Palembang Benar. bawa bakso gepeng Bang Iwan selain pempek tadi. Iya, benar. Oke, semoga segala sesuatunya akan dilancarkan Mbak Rindi ya. Amin. Oke, Mbak Rindi, kami ucapkan terima kasih luar biasa hari ini, inspirasi yang sangat keren sekali dari owner bakso gepeng Bang Iwan. Banyaknya ini inspirasi yang bisa ditiru ya atau dicontoh dari seorang owner bakso gepeng Bang Iwan dengan kisah yang luar biasa dari awal meniti karir di bakso gepeng Bang Iwan sampai eksis di hampir 6 tahun masuk ya. Ya. Hampir masuk ke tahun ke-6 masih eksis dengan bakso gepeng Bang Iwan dengan rasa yang dihadirkan mulai dari awal sampai di saat ini. Oke, mewakili LPP RRI Palembang kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Rindi. Semoga senantiasa usahanya akan berkah selalu, Amin. makin sukses, makin jaya, makin banyak dikenal orang. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya hari ini sudah berbagi cerita bersama dengan RRI Perempat Palembang. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya. Di lain kesempatan mungkin dengan versi yang berbeda yang sudah memiliki beberapa outlet cabang lain mungkin. Amin. Nah, nanti akan siap membagi kisahnya kembali. Oke, kita akhiri dulu kebersamaan kita di obrolan UMKM untuk edisi hari ini, edisi Loka kita. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melati karangan Sunting Aisan gadis Palembang. Ai Pagustian